Jumpa lagi dengan Pak Git di channel 0 per 0. Kali ini kita akan membahas pagar laut yang tidak kunjung usai. Malah masalahnya tuh makin jelimet, makin ruwet gitu ya. Ini bener-bener kalau Pak Git lihat atau mungkin teman-teman sama juga melihatnya ini. Ya di situ ada gajah yang besar yang berkuasa itu nggak mau digoyang. Kelihatannya seperti itu gitu. Dan tidak mudah, ini sama sekali tidak mudah menjalankan ini. Yang kita pikir pada waktu itu ya, Pak Presiden Prabowo itu melakukan instruksi pada TNI AL untuk membongkar, dan sudah kelihatan lah intinya itu tidak ada izin, artinya ilegal. Tetap aja ini susah teman-teman. Yang pada saat ini KKP itu menyatakan tidak bisa menyelidiki kasus pagar laut dan hanya bisa mengenakan sanksi denda. Jadi cuma bisa memberikan sanksi denda. Sekretariat Jenderal KKP atau Rudi Haryanto Adi ini menjelaskan, yang artinya KKP fokus ya pada penyelesaian mengenakan sanksi denda kepada pihak yang tersangkut dengan hubungan pidana tersebut ya. Nah ini logikanya di mana gitu? Benar-benar Pak Git ini dan menjelaskan kalau ini adalah wewenang polisi. Ya, oke lah penyidikan polisi, tapi kan kalau ini dikenakan denda sanksi terhadap orang yang telah melakukan pidana yang dijelaskan oleh Sekjen KKP Rudi Haryanto Adi itu, ini menjelaskan bahwa pihak yang terkena kasus pidana itu membayarkan sanksi ya, atau membayarkan sanksi denda. Karena kan udah jelas banget pihak terpidana gitu. Kata-katanya sudah itu, terpidana, maksudnya pihak yang terkena pidana dalam hal ini itu kan namanya juga pidana. Harusnya kan udah harus bisa diselidiki lebih lanjut oleh kepolisian atau pihak-pihak yang berwajib, atau dibuat satuan tugas khusus gitu, satgas khusus untuk menyelesaikan hal ini. Ini malah yang satu KKP tidak tidak melakukan penyelidikan, yang artinya undang-undang dalam KKP, undang-undangnya itu tidak mengatur KKP untuk hal itu, kecuali masalah perikanan katanya. Nah ini bukan masalah perikanan, artinya penyalahgunaan wewenang di daerah kelautan. Itu bukan wewenang KKP. Pak Git sama mah teman-teman gitu, sama aja sama teman-teman yang rakyat jelata yang nggak ngerti apa-apa, cuman kalau nggak kita atau Pak Git yang speak up, membantu speak up, yang lain siapa lagi yang speak up gitu. Ya kita hanya membaca wacana itu yang diberikan oleh Rudi Haryanto Adi. Yang KKP hanya memberikan sanksi denda kepada yang melakukan pidana. Nah, itu sebetulnya udah jelas. Kalau dia melakukan pidana, harusnya ada tindakan lanjut konsekuensi hukum logisnya seperti apa. Itu dalam segi hukumnya lah yang berurusan dengan KKP dan kepolisian. Nah, ini malah ada berita yang cukup mengagetkan. Dan dalam kondisi seperti ini, Kepala Desa Kohot, yaitu Pak Arsin, ya Pak Git juga dapat beritanya seperti itu ya. Ini malah berusaha memberikan 15 juta per kakak. 15 juta per kakak untuk istilahnya uang tutup mulut pada warga gitu. Jadi istilahnya mereka nggak ngerti apa-apa tentang ini, pokoknya diem aja. Tentu saja hal ini itu membuat kita tuh bingung dan kaget. Dalam kondisi seperti ini masih melakukan penyuapan untuk warga. Artinya sebetulnya kondisi-kondisi genting seperti ini yang pada harusnya proses hukum itu berjalan, harusnya ini tidak terjadi. Mungkin ini karena kekuatan ini memang sangat besar dan negara itu tidak mampu melawannya. Walaupun itu sudah didukung dengan instruksi presiden gitu. Nah,
Nah ini udah presiden tapi nggak bisa juga gitu. Tapi kalau dipikir-pikir gitu, kenapa proyek yang sudah lama ini berjalan baru diketahui saat ini atau baru dibongkar saat ini? Kenapa nggak zaman sebelumnya, yaitu pemerintahan di masa-masa Jokowi? Kenapa enggak? Ini kan juga jadi pertanyaan besar buat rakyat yang katanya Pak Jokowi itu mengerti segala arah tujuan para koruptor dan segala macam penyelewengan. Pada saat itu kan beliau menyatakan seperti itu, saya tahu di sini tempatnya, saya tahu di sini tempatnya. Nah, Pak Jokowi kan sempat bilang itu. Nah ini sebanyak 1.500 hektar itu yang baru di di Tangerang gitu. Kemudian belum lagi di Bekasi itu udah 800 hektar tersertifikasi. Kemudian yang di Sidoarjo itu banyak banget gitu kan. Yang jelas dalam hal ini itu yang diuntungkan hanya oknum-oknum pejabat gitu. Ya, rakyat jelas dirugikan saat ini. Baik teman-teman, kita buat kesimpulan dalam pembahasan ini. Ya, artinya yang dulu kelihatannya itu pada saat Presiden Prabowo menindaklanjuti atau memberi perintah untuk membongkar pagar laut oleh TNI AL, nah ini akan langsung diproses gitu dengan secepat mungkin gitu. Jadi ada bayangan pada rakyat tuh, pada kita gitu kan. Jadi wah ini prosesnya akan cepat gitu kan. Ternyata tidak gitu. Makin ke dalam, makin ke sana, makin ruwet, dan ada istilahnya ingin menyelamatkan sang pelaku di sini. Ya, itu ada indikasi seperti itu. Yang pada saat ini juga KKP itu menyatakan kalau tidak bisa melakukan penyelidikan, hanya memberikan sanksi kepada yang melakukan pidana. Nah, sebetulnya kata-kata ini sudah jelas memberikan sanksi kepada yang melakukan pidana. Artinya kalau sanksi yang berupa denda itu diberikan, berarti dia sudah melakukan pidana. Sekarang tinggal kepolisiannya aja gitu lah. Kalau KKP udah memberikan sanksi denda, kan sudah jelas dia melakukan pidana. Nah ini kan harus ditindaklanjuti ya. Rakyat harusnya maunya begitu ya. Cuman kan permasalahan ini kan membuat rantaian yang sangat panjang gitu loh. Yang pada saat ini juga kita digemparkan dengan beritanya Kades Kohot itu memberi suapan 15 juta per kakak untuk rakyat setempat supaya tutup mulut tentang kasus pagar laut di Tangerang. Nah, ini membuat, kalau Pak Git membuatnya gedek-gedek dalam kasus genting ini gitu, yang sudah menjadi sorotan publik, ada kasus penyuapan lagi. Ini Pak Git juga geleng-geleng, artinya sekuat itukah gajah ini gitu. Sehingga dalam kondisi yang dalam sorotan publik, mereka berani dengan terang-terangan. Ini kan udah jelas-jelas gitu. Mata rakyat itu banyak tertuju ke sana. Tapi kenapa mereka sepertinya mengacuhkan aja. Pokoknya yang penting nanti pada saat di persidangan dan segala macam, nah itu mereka yang dapat duit tadi itu tutup mulut. Harapan kita ya supaya ini berproses dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Intinya sih seperti itu. Tapi kalau lihat flow sheet-nya atau bagan aliran seperti ini, kayaknya ruwet gitu teman-teman. Dan menurut Pak Git ini cukup sekian. Terima kasih.